Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek, dan kali ini kita bakal ngelanjutin render realistik V-Ray 6 eksterior part 8. Oke, jadi untuk konten ini atau segmen ini tuh sudah sampai di part 8. Dan di sini sudah ada sebuah modeling yang sudah dimodel atau didesain dari Tenars, dan kita bakal langsung buka atau ulik-ulik settingannya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk kalian follow channel ini dengan cara kalian like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga untuk desain ini buat teman-teman yang tertarik mau lihat detailnya ya, ini sudah tayang tadi malam, baru-baru di-upload. Di sana ada animasinya, jadi kalian bisa lihat untuk detail-detail dari setiap profil-profil yang sudah didesain gitu. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, sebelum kita mulai ngerender ya, seperti biasa kita bakal atur scan. Di sini saya sudah pakai dua scan. Scan pertama ya, modelnya seperti ini. Terus scan kedua modelnya seperti ini. Jadi scan pertama itu perspektif dari sini, terus scan kedua itu perspektifnya ya bagian tampak depan. Oke, setelah misalnya kalian sudah atur semuanya ya, maksudnya atur output dari scan-nya, kita bakal langsung atur materialnya. Nah, di material sendiri ini karena modelnya modern klasik dan tidak terlalu banyak permainan warna, jadi kita memakai dua jenis warna. Yang pertama warna putih, terus yang kedua warna abu-abu ya. Jadi kita lebih pakai warna-warna monokrom. Karena kalau misalnya modern klasik sudah sudah dimodeling dengan banyak profil-profil atau profile-profile, itu bakal kurang bagus kalau misalnya kita menggunakan warna yang terlalu banyak atau menggunakan warna yang terlalu terang ya. Jadi itu nanti bakal norak hasilnya karena sudah rame dengan profil-profil ini nih. Dari sini aja udah rame. Sebenarnya modern klasik pun warna putih aja itu udah bagus gitu. Karena pada dasarnya memang gaya-gaya klasik itu lebih ke warna-warna monokrom. Jadi dua warna yang kita pakai di sini ada Stuko F01. Ini kalian nggak perlu ikutin juga seperti ini warnanya, yang penting warna putih aja. Kalian tinggal taruh aja. Ini warnanya saya pakai dari Chaos Cosmos. Terus yang ini warna abu-abu ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngikutin warna-warna kayak gini tuh, kalian bisa lihat ya, ini warna yang kita pakai. Wall Paint Bumpy ya, Grey 100 cm. Oke, untuk warna di Stuko 01 ini saya hanya merubah di bagian sini. Jadi saya rubah ke lebih putih lagi. Awalnya sih Stuko 01 ini sebenarnya walaupun materialnya white ya, Stuko white, itu warnanya seperti ini. Jadi hampir-hampir kayak abu-abu ya. Ini makanya dirubah aja, dinaikin ke atas gitu. Jadi biar ada perbedaan antara ini sama ini gitu. Oke. Terus untuk ininya, untuk pintu ya, material pintu ini saya pakai Korean. Korean ini jenis plastik. Ya, sebenarnya ini kayu ya, kayu putih. Cuman karena kita nggak punya material kayu putih, jadi kita pakai plastik yang mengkilat. Plastik itu kalau misalnya finishingnya juga hampir mirip-mirip kayu. Makanya pemahaman material itu ya kalau misalnya di 3D itu bisa kita akali. Nggak harus pakai benar-benar kayu putih. Kalau misalnya kalian mau pakai kayu putih juga bisa. Kalian download aja di Google gitu. Itu biar kalau misalnya kalian mau pakai kayu beneran ya, warna putih gitu. Setelah itu misalnya sudah setting-setting semua materialnya ya, karena ini materialnya nggak terlalu banyak di setting-setting, kita hanya pakai dua warna, warna putih sama warna abu-abu. Terus di sini materialnya pakai plastik. Selanjutnya di sini saya ada tambahin yang namanya skaters. Nah, skaters ini fungsinya saya sudah jelasin juga sih sebelumnya. Jadi skaters ini fungsinya untuk membuat grup ya, grup dari sebuah elemen atau komponen. Nah, biasanya dipakai untuk membuat rumput ya, komponen-komponen rumput yang kayak padang rumput ya, grup-grup rumput. Nah, itu bisa dipakai di skaters. Nah, cara untuk membuat skater sendiri ini juga saya sudah jelaskan, tapi mungkin teman-teman yang baru nonton tutorial dari Tenars ada yang belum paham ya. Caranya tinggal kalian buat terserah ya, mau rectangle atau
ellipse atau apa gitu. Nah, ini kalian tinggal klik 2 kali sampai terselect semuanya, terus kalian make group. Nah, kalau make group ini sudah selesai, ini bakal langsung muncul di sini scatter Option selection. Nanti tinggal klik aja, set ya. Kalau misalnya sudah diklik, ini sudah bakal jadi scatters. Tinggal kita lihat aja di sini. Nah, ini scatters 2 ya. Scatters 2 ini tinggal kalian tentuin objek atau komponen mana yang pengen kalian tambahin di scatter sini. Nah, untuk scatters yang sudah jadi ya, kita hapus dulu ini. Itu kurang lebih ya, kita mau lihat dulu nih scatters yang kita pakai, scatters viewers. Nah, kita klik ini bakal muncul. Jadi di sekitaran sini tuh ada rumput-rumput yang tidak kelihatan. Jadi fungsinya itu juga biar nggak terlalu berat ya. Walaupun di sini nggak kelihatan ada rumput, nggak kelihatan ada komponen, tapi ternyata pas di render di sini muncul begitu komponen atau rumputnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya, kalau misalnya sudah ya, kita sudah tambahin ini scatters di sini. Karena saya mau pakai model penataan site, ada grass blocknya, jadi kurang lebih seperti ini. Dan kita tata lagi untuk landscapingnya ya. Jadi tata dulu landscapingnya. Buat teman-teman yang penasaran dengan komponen tumbuhan-tumbuhan yang saya pakai di Kios Cosmos, saya bakal klik satu-satu ya. Nah, ini terus ini lagi, ini kelapa ya, terus ini pohon-pohonnya. Jadi kurang lebih ini vegetasi atau pohon-pohon yang saya pakai ya, hampir-hampir sama di setiap modeling renderan. Karena saya bakal download model baru kalau memang itu urgent atau kebutuhan ya. Jadi kalau misalnya nggak urgent ya, atau misalnya pohon-pohonnya cocok, saya nggak bakal download komponen baru ya di Kios Cosmos. Ya, salah satu alasannya karena memperbanyak atau memperpenuh memori kalian yang ada di C. Karena ini kan sistem ya, Kios Cosmos ini sistem. Jadi kalau kalian buka di sini, terus kalian kan ini Kios Cosmos harus online. Nah, kemana lagi gitu? Kalau misalnya kalian download online, terus file online itu dia larinya kemana ya? Pasti larinya ke instalan. Kayak misalnya ini nih, ini kan banyak ini kayak gini-gini. Nah, itu saya nggak download kecuali memang saya mau pakai vas bunga apa gitu kan. Nah, itu baru saya download yang seperlunya aja. Jadi kalau bisa dikurangi vegetasi ya dikurangi gitu. Maksudnya jenis-jenis vegetasinya. Adapun kalau misalnya kebutuhan ya kalian download sesuai kebutuhan kalian. Jangan di-download semua ya. Kalau di-download semua ini bakal penuh. Jadi yang kalian butuhin aja. Oke, kalau misalnya sudah, tadi udah jenis-jenisnya ya. Ini untuk tanaman-tanaman yang ada di sini. Kurang lebih ini jenisnya. Oke, jadi kalau sudah selesai kalian tata landscapingnya, selanjutnya kita ke scan yang akan di render. Misalnya scan ini. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kita masuk di editing settingan render. Di sini saya pakai render engine RTX. Kalau misalnya mau pakai yang kuda juga bisa ya. Terserah, itu terserah kalian. Terus di sini untuk render outputnya ini 2K saya pakai 2500 kali 1400. Aspek rasionya saya pakai yang widescreen 16:9. Ini kalian bisa sesuaikan sesuai kebutuhan kalian gitu. Dan selanjutnya di sini environment-nya. Nah, environment ini saya pakai untuk GI-nya ya. Untuk GI-nya itu pakai HDRI yang namanya itu di sini Rural Crossroad. Ini kalian bisa temukan di Polyheaven. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Ini cahaya GI itu nggak ada di background, jadi dia nggak bakal muncul di background. GI itu cahaya, jadi cahayanya yang kita pakai, bukan backgroundnya. Nanti bakal lebih bagus ya, bakal lebih realistik. Cuman itu memang harus disetting juga gitu. Jadi nggak bisa asal-asal setting aja, karena yang namanya settingan pencahayaan itu penting banget. Terus baru kita setting material gitu. Oke, jadi kalau misalnya sudah untuk GI-nya, nah untuk settingannya sendiri atau HDRI yang kita pakai itu ada di bagian likes ya. Jadi di like ini saya menggunakan DOM like. Terus ya masih sama, kita pakai HDRI yang sama karena GI-nya tadi pakai rural, kita juga pakai rural di sini.
Ya, jadi ini kalian bisa atur-atur, disesuaikan sama scan rendering kalian gitu. Nah, itu adanya di bagian sini. Ya, kalian bisa atur ke sini, ke sini, ke sini kayak ya, jadi semuanya kalian bisa sesuaikan. Oke, kalau sudah kalian sesuaikan dengan modeling atau dengan view ya yang kalian inginkan, karena tiap view itu berbeda untuk settingan HDRI-nya, itu bakal ganti-ganti ya. Jadi kalian sesuaikan dulu. Kalau sudah sesuai, tinggal kita kembali ke sini. Nah, sunlight ya, jadi diaktifin. Jadi walaupun sudah ditambahin yang namanya cahaya GI, itu memang masih perlu diatur. Nah, ini tinggal kalian aktifin aja. Defaultnya ini nggak aktif ya, tinggal aktifin. Terus kurang lebih seperti ini, horizontal angle-nya 150,2, vertical angle-nya 23,5. Nah, ini yang agak sedikit nebak-nebak ya. Jadi harus banyak eksperimen kalau untuk cari pencahayaan seperti ini. Jadi harus banyak eksperimen kalau mau cari pencahayaan seperti ini gitu. Kalian bisa lihat aja sendiri settingannya kurang lebih seperti ini yang saya ulik-ulik. Kalau misalnya sudah, kita kembali lagi ke settingan render, terus ke bagian sini. Nah, bagian sini ada sedikit yang saya rubah ya. Advanced Camera Parameter. Di Advanced Camera Parameter, ini film sensitivity-nya atau ISO-nya ini saya rubah jadi 150, f number-nya 9, shutter speed-nya 250. Ini berdasarkan berdasarkan hasil eksperimen juga gitu. Jadi ada perubahan. Defaultnya ini kalau nggak salah 300 ya. Jadi saya kurangi, ini defaultnya 8 ke 7. Jadi saya tambah, ini defaultnya 100. Nah, setelah itu tinggal hidupin denoiser-nya. Terus di global illumination-nya saya kasih subdiff 2000. Ya, jadi kurang lebih seperti ini settingan dari renderan kita kali ini, atau settingan dari materi segmen render realistic VRAY 6 exterior part 8. Dan buat teman-teman yang dari tadi tontonin video ini pasti penasaran dengan hasilnya seperti apa. Kita bakal langsung liatin aja hasil dari renderan kali ini. Nah, jadi kurang lebih renderannya kali ini menurut kalian bagus atau enggak, kalian bisa komen di kolom komentar. Kalau misalnya kalian mau tanyain juga, kalian juga bisa tanyain di kolom komentar. Ya, jadi kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini nih yang saya bilang tadi ya. Ini namanya skaters. Jadi ada rumput di sini. Tinggal kalian banyak-banyakin aja skatersnya atau kalian setting-setting. Nah, oh iya, saya lupa juga untuk ngasih tahu ke kalian atau teman-teman. Di sini ada saya tambahin spare light ya. Cahaya spare light untuk biar lampunya ini nyala di bagian dalam gitu. Ya, jadi ini nggak ada tambahan atau editing di Photoshop sama sekali ya. Kalau misalnya kalian mau editing lagi di Photoshop, itu bakal lebih wow lagi hasilnya. Misalnya kalian mau pakai LUT gitu, jadi bisa kalian editing di Photoshop tambahin LUT. Ya, kalau misalnya kalian penasaran juga, nih saya bakal bukain Photoshop supaya kalian bisa tahu gimana sih LUT itu. Dan sebenarnya saya juga udah singgung ya di materi-materi sebelumnya tentang LUT, tambahan LUT pada hasil renderan untuk penyamaan mood gitu. Jadi kalau misalnya kalian render, mood dari gambar ini tuh harus sama kalau kalian pengen upload di sosial media. Nah, karena nggak bisa disamain semuanya secara secara manual, itu bakal susah banget dan bakal makan waktu banget. Nah, itu bisa disamain dari LUT gitu. Oke, jadi tunggu. Saya bakal buka dulu Photoshopnya. Nah, di sini sudah terbuka Photoshopnya. Tinggal kita masukkan hasil renderan kita tadi ya. Misalnya yang ini. Kita mau pakai yang ini buat ditambahin ke LUT. Oke, ini drag aja. Ya, kalau sudah tinggal diperbesar. Selanjutnya tinggal kita ke option yang ada di sini. Ya, bagian bawah, terus color lockup ya, klik aja di sini, terus load LUT.
Nah, di sini ada load 3D load. Klik dan ini bakal muncul seperti ini. Ini pilihan load banyak banget sampai saya sendiri juga bingung mau milih yang mana. Itu terserah dari kalian dan semuanya bagus-bagus ya, semuanya cocok. Load juga fungsinya untuk membuat gambar kalian itu terlihat lebih hidup. Ya, walaupun memang ya harus bagus, di render di V-Ray ya harus bagus. Karena kalau nggak di render sebagus mungkin di V-Ray, tambahan load itu nggak ada gunanya atau sia-sia. Ini kita mau pilih salah satunya. Di sini misalnya load cinematic 45. Nah, hasilnya bakal begini. Ya, jadi ini kelihatan pencahayaannya keren banget ya, bagus gitu. Dan aturan untuk realistic image atau gambar yang kalian hasilkan itu jauh lebih kontras, jauh lebih bagus dan jauh lebih efektif. Tinggal kalian kurangi opacity-nya kalau misalnya terlalu over. Ya, jadi kayak gini. Nah, ini sudah keren. Nah, ini saya mau lihatin ya, bedanya load sama nggak pakai load. Ini pakai load kan, terus klik ini, set. Nah, ini gambarnya kalau misalnya kalian sudah timpa gambar dengan load, itu pas kalian lihat gambar aslinya itu jauh beda. Nih, ya jadi pas kalian lihat gambar aslinya itu bakal jauh beda dengan settingan pencahayaan yang seperti ini gitu. Oke, jadi mungkin segini dulu ya buat teman-teman di render realistik V-Ray 6 Exterior Part 8. Dan buat teman-teman yang suka dengan video ini atau tertarik dengan video ini atau yang nonton video ini dan berasa video ini itu bermanfaat, kalian bisa dukung atau support terus channel ini dengan cara kalian like, komen, subscribe, dan yang paling penting adalah share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang tahu tentang ilmunya dan semakin banyak juga yang belajar dari channel tentang arsitek. Dan saya pun semakin semangat untuk membagikan konten seputar arsitek maupun arsitektur. Saya Ardi pamit undur diri, see you di next video berikutnya. Bye guys.